Halo semuanya, di video ini saya akan berbagi informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Di sini saya baru aja membuat aplikasi berbasis Android ya, catatan investasi emasku. Nah, ini baru tahap pertama, jadi tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki ke depannya atau dikembangkan gitu ya. Ini saya akan contohkan dulu cara kerja daripada aplikasi ini dan nanti akan ada pilihan juga. Kira-kira aplikasi ini baiknya disimpan di Google Play Store atau langsung offline seperti ini aja ya, teman-teman bisa download langsung misalnya. Nah, baik, langsung aja ya. Untuk cara kerjanya, kita langsung pilih di bagian menu bawah pengaturan, kemudian kita tambahkan nama pemilik atau tujuan investasi. Misalkan tujuan investasinya pendidikan, kita klik tambah. Kemudian ada lagi untuk rumah, kita klik tambah, dan seterusnya gitu ya. Kalau ada salah ketik, kita bisa edit ya, kita edit misalnya, kemudian klik OK. Kalau kelebihan ya bisa juga dihapus, kita hapus aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kepemilikannya itu misalkan nggak cuman kita sendiri tapi ada punya saudara, artinya saudara nitip misalnya, itu bisa juga. Misalkan kita isi aja di sini nama kita ya, nama saudara juga diisi, misalkan di sini saya tulis. Kemudian ada lagi nama yang lain, misalkan kita klik tambah. Nah, setelah di bagian pengaturan sudah di input, baru kita klik yang transaksi ya. Di transaksi ini tentu misalkan ada pembelian, jadi kita pilih aksinya beli, kemudian produknya apa yang dibeli ya, ada Antam, Galeri 24, Lotus, UBS gitu ya, contoh Antam. Nah, ini siapa yang beli, misalkan saya ya. Kemudian berapa gram, contohnya 2 gram. Berapa harganya, ini contoh aja ya, 5 juta misalkan. Nah, kapan belinya, misalkan sekarang ya, tanggal 2 Januari 2026 ya, jamnya jam sekarang jam 9.13. Klik set, kemudian simpan transaksi. Di sini ada tulisan berhasil, berarti di depan di dashboard ini sudah muncul ya, total berat emas 2 gram, total nilai transaksinya 5 juta ya. Nah, ini juga ada kekurangan ya, di sini harusnya koma dan titik itu harus ada beda ya, jadi ini nanti akan diperbaiki. Nah, di sini sebarang produk emasnya itu Antam, kemudian kepemilikannya ini punya Mutar sendiri 100%, di sini aktivitasnya beli 100%. Nah, kemudian ada transaksi lagi, misalnya beli produknya produk Galeri 24, masih pemilik satu ya, Mutar itu ya. Misalkan harga produknya itu 2.400.000. Nah, tanggalnya misalkan di Februarinya gitu ya. Klik set, simpan transaksi. Ini berhasil. Kita lihat ke dashboard, di sini totalnya 3 gram ya. Nilai transaksinya atau uang yang telah dikeluarkan tuh 7,4. Di sini ada sebarannya ya. Ada Antamnya itu 66,7%, galerinya ada 24,3% ya. Kepemilikan masih sendiri atau atas nama Mutar ya, biasanya masih beli. Oke, berikutnya kita mau beli lagi, misalkan produknya Lotus tapi kepemilikannya Agung misalkan. Di sini 10 gram contoh ya, ini mah 10 gram berarti misalkan 25 juta ya. Nah, belinya itu di bulan Maret, tanggalnya tanggal 3. Kita set, kita simpan, berhasil. Nah, di sini di dashboard ini berubah lagi nih, ada Lotus paling banyak ya karena 10 gram ya. Kemudian kepemilikannya ini Agung paling banyak gitu ya, 76,9%. Masih proses aktivitasnya beli ya. Nah, di sini juga bisa dilihat di sortir waktunya. Kalau kita klik harian, berarti untuk hari ini yang beli ya dilihatnya Antam aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat bulanan masih Antam ya, karena bulannya di Januari. Tapi kalau kita lihatnya tahunan 2026, di sini akan kelihatan semua. Kalau kita lihat di 2025 sebelumnya ini tidak ada transaksi. Ini dashboard ya. Kemudian kalau kita mau jual, kita jual gitu ya. Produk apa yang dijual? Antam. Di sini punya Antam misalkan punya Mutar ini dijual ya 0,5 gram aja gitu ya. Misalkan dijual 1.200.000 ya. Sekali lagi ini contoh saja untuk harga-harganya.
misalkan di bulan Mei kita set simpan transaksi berhasil. Nah di dashboard ini kita lihat semua waktu, maka di bagian aktivitas itu ada jual nih, jualnya itu 25% gitu ya. Kemudian di total juga berkurang ya, dari 13 gram menjadi 12,5. Nah kalau kita klik di riwayat juga, di sini ada informasi jual, siapa yang jual, Muhtar. Ini sebelumnya Agung beli gitu ya, beli gitu ya. Nah kalau kita mau sortir juga pemilikan bisa kelihatan juga nih semua waktu nih kan. Kalau lihat Agung dia baru beli aja, kalau Angga ini belum sama sekali di riwayat ya. Nah kalau kita transaksi lagi, kita mau transfer aja, misalkan dari ini ke siapa gitu ya. Nah produknya yang dipunya kan ini nih, antamnya 1,5, galernya 1 gram. Misalkan antam kita mau kasih ke si Angga nih, kasih 0,5 gram pakai titik ya, tanggalnya misalkan 2027, simpan. Nah di dashboard tuh kalau total berat kan masih sama, karena kan tidak beli dari luar ya, maksudnya dari Antam atau dari galeri dan seterusnya. Ini kan hanya transfer dari pemilik satu ke pemilik yang lain, atau tujuan investasi satu ke tujuan investasi yang lain. Nah di sini kelihatan ya, Angga sekarang punya emas juga nih 4% gitu ya dari total 12,5 gram ini. Nah di sini jualnya bertambah gitu ya, karena aktivitas semua waktu nih, dan juga kepemilikan kesemuanya ya gitu ya. Tapi kalau di riwayat kita bisa lihat di semua waktu dan kepemilikannya semua pemilik ini akan kelihatan ya, Muhtar. Transfer out artinya transfer keluar gitu ya. Nah kalau Angganya transfer in artinya transfer masuk atau masuk ke dalam ya, dia dapat gitu ya emas dari transferan Muhtar ini. Kemudian apalagi ya, kalau Angga misalkan mau transfer sama juga di sini, dia cuma punya Antam doang 0,5 ke siapa gitu ya. Tapi kalau mau jual ya tinggal jual aja di sini, berarti pilih yang jual, pilih yang produknya. Ini siapa yang mau jual, misalkan Agung, tadi kan Agung punya 10 gram ya kalau nggak salah. Nah, kita jual 3 gram aja, misalkan di sini 7 juta. Ini contoh aja ya, tanggalnya ya, ini kan sebetulnya tanggal juga kan disesuaikan kapan kita transaksinya ya. Ini mah lagi-lagi contoh aja, simpan transaksi berhasil. Nah di dashboard bisa terlihat juga tinggal 9,5 gram, total uangnya 30.500.000 ya. Nah ini kepemilikannya, kemudian aktivitasnya beli masih lebih banyak ya. Kemudian di riwayat, nah ini Agung dia jual atau jual keluar gitu ya. Kalau ada tulisan transfer berarti dia jual ke yang ada di sini juga gitu. Nah kalau ini dihapus ya, misalkan Agung dihapus ya, maka di sini Agung jadi nggak ada di sini gitu, cuman Muhtar dan Angga aja. Dan ini kalau diganti nama Muhtar misalkan jadi Rehan, tentu di depan akan berubah juga dari Muhtar jadi Rehan. Kalau dapet semua maka akan kembali ke 0 gitu ya. Nah ini baru pertama kali untuk aplikasinya, dan tidak perlu internet dan tentu tidak ada iklan. Jadi ini diinstal langsung ke handphonenya. Makanya saya di awal bilang pilihannya ini ada dua. Satu, nanti saya akan upload ke Play Store, mungkin teman-teman yang nonton bisa download gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman bisa minta instalannya, program instalannya, dan langsung diinstal ke handphonenya. Nah ini bisa teman-teman klik link yang ada di bawah gitu ya. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih.